Anda mungkin kenal Herman William Daendels ya, dari Jalan Raya Pos Anyar Panarukan itu. Tapi tahu nggak Anda, sebelum proyek raksasa itu ada ambisi lain yang gagal total dan hampir nggak ada yang ingat. Oke deh, kita coba bongkar sisi lain Marsekal ini ya. Kita mau selam mendalam nih soal catatan sejarah proyek pangkalan laut Daendels di ujung kulon. Betul. Misi kita kali ini ya mau coba gali kenapa sih proyek Ujung Kulon ini direncanakan. Terus kenapa gagalnya tragis banget gitu. Dan apa dampaknya. Terutama biaya kemanusiaan di baliknya yang sering terlupakan. Ini bakal kasih Anda perspektif baru deh soal Daendels dan era kolonial di Jawa. Oke, kita mulai dari konteksnya dulu ya, biar kebayang. Ini kan awal abad ke-19. Napoleon lagi jaya di Eropa, Belanda, ya gitu deh, di bawah Perancis. Nah, di sisi lain, Inggris ini ganggu terus koloni Belanda, termasuk Jawa. Bahkan nih, armada Belanda di Batavia itu sudah dihancurin Inggris loh sebelum Daendels datang, itu Januari 1808. Jadi tugas dia buat mempertahankan Jawa itu, wah, berat banget pasti. Berat sekali. Dia sadar betul angkatan lautnya itu, ya ampun, lemah banget lah. Makanya Daendels punya rencana besar. Dia mau bikin 2 pangkalan laut strategis. Satu di Teluk Miwon, ujung kulon, itu buat armada barat. Satu lagi di Gresik, buat yang timur. Nah sekarang kita fokus ke ujung kulon dulu nih. Lokasi yang dia pilih padahal digambarin sebagai hutan lebat dan rawa-rawa. Wah, ujung kulon. Itu kan lokasinya sulit banget ya. Nggak ada penduduk, medannya berat. Terus solusinya Daendels gimana? Kok bisa dia milih tempat begitu? Nah, solusinya ini nih yang jadi masalah. Dia maksa Kesultanan Banten buat nyediain 1.500 pekerja. Setiap hari. Hah? 1.500? Tiap hari? Itu kan kerja rodi ya? Kerja paksa nggak dibayar. Iya betul, kerja rodi. Kedengarannya brutal ya kalau cuma buat bangun pangkalan. Iyalah. Masa sih cuma buat logistik? Kayaknya ada udang di balik batu nggak sih? Tepat sekali pertanyaan Anda. Disinilah kelihayan politik Daendels main. Jadi, tuntutan 1.500 pekerja per hari itu bukan cuma soal butuh tenaga kerja, tapi juga alat tes loyalitas, sekaligus cara buat neken Banten. Daendels ini kan pengen batasin kekuasaan Raja-Raja Jawa. Nah, Banten jadi target awal. Pas Patih Banten namanya warga Direja bilang keberatan, atau ya nggak sanggup gitu, sumber sejarah agak beda-beda detailnya. Nah, Daendels langsung dapat alasan yang dia cari. Alasan? Alasan buat apa? Buat ngehukum Banten gitu? Lebih dari sekedar ngehukum, buat menghancurkan otonomi Kesultanan Banten. Jadi penolakan atau kegagalan Banten memenuhi permintaan itu dipakai Daendels sebagai pembenaran buat intervensi militer. Astaga. Sementara itu, gimana nasib para pekerjanya di ujung kulon? Aduh, pasti kondisinya parah banget ya. Parah banget, sumber-sumber bilang penyakit terutama malaria ya, itu merajalela. Kan lingkungannya rawa gitu, nggak sehat. Banyak banget pekerja yang meninggal atau ya nekat kabur aja. Terus reaksi Daendels gimana lihat itu? Masa diam aja? Reaksi Daendels bukannya prihatin, dia malah marah besar. Murka dia. Dia malah nyalahin Patih warga Direja. Terus nuntut Banten kirim 1.000 pekerja lagi. Tiap hari. Plus minta Patihnya diserahin ke Batavia. Kebayang nggak? Luar biasa sih kejamnya. Jadi Banten kayak dijebak gitu ya, posisi serba salah. Terus gimana akhirnya nasib Banten? Ya akhirnya Sultan Banten menolaklah tuntutan yang nggak masuk akal itu. Akibatnya fatal banget. Daendels kirim pasukan, nyerbu keraton, terus istana Surosowan yang bersejarah itu dihancurin. Sultannya ditangkap, diasingkan, Patih warga Direja, wah ini tragis. Sebagai simbol perlawanan gitu ya, dihukum pancung, jasadnya dibuang ke laut. Habis sudah, Banten kehilangan kedaulatannya, dianeksasi jadi wilayah langsung Hindia Belanda. Jadi gagalnya proyek Ujung Kulon ini bukan cuma soal infrastruktur gagal, tapi juga tragedi kemanusiaan plus kejatuhan sebuah kesultanan. Oke, jadi akhirnya proyek Ujung Kulon ini dihentikan total ya, gara-gara korban jiwa sama medannya susah itu. Terus tadi disebut pangkalan Gresik juga gagal kan, dihancurin Inggris. Artinya strategi pertahanan laut Daendels ini ya ambruk dong. Terus dia ngapain lagi? Nah ini dia titik baliknya. Gagal total di laut, itu maksa Daendels muter otak. Fokusnya pindah total ke darat.
Dari sinilah lahir proyek dia yang paling monumental, yang paling kita kenal dalam sejarah. Jalan Raya Pos Anyer Panarukan. Tujuannya jelas banget, biar gampang gerakin tentara sama urusan administrasi di sepanjang pantai utara Jawa. Jalan Raya Pos, proyek yang selesainya cepat banget ya, cuma setahun katanya. Dan jadi infrastruktur penting. Tapi, tunggu dulu, ada ironi besar kan di balik itu? Ironis banget, sangat ironis. Jalan Raya Pos yang dianggap sukses ini ternyata dibangun pakai metode yang sama persis, sama kayak proyek Ujung Kulon yang gagal itu. Kerja paksa, kerja rodi lagi, ribuan nyawa melayang lagi. Kondisi kerja berat, kelaparan, penyakit. Memang ada catatan sih, Daendels katanya nganggarkan upah. Tapi banyak dugaan dana itu yang nggak pernah nyampe ke pekerja. Mungkin dikorupsi pejabat lokal gitu. Jadi, sukses besarnya itu dibangun di atas penderitaan yang sama persis kayak proyek gagalnya ya. Tepat sekali. Nah, jadi apa artinya ini semua buat Anda, pendengar kita? Kisah Ujung Kulon ini penting banget karena nunjukin sisi Daendels yang gimana ya? Lebih kompleks. Dia memang ambisius, visioner juga soal modernisasi, tapi ya gitu, brutal dan pragmatis banget. Dan yang lebih penting lagi, kegagalan di Ujung Kulon itu jadi kunci kenapa dia terus banting setir, fokus penuh ke Jalan Raya Pos. Inilah paradoks pembangunan di era kolonial. Kemajuan fisik seringkali jalan bareng sama biaya manusia yang, mengerikan. Iya. Dan kenapa ini penting buat Anda ketahui? Ini jadi mengingat buat kita semua. Bahwa di balik narasi-narasi besar soal kemajuan, di balik monumen atau jalan raya yang mungkin kita lewati hari ini, seringkali ada cerita-cerita tersembunyi. Kisah pengorbanan, penderitaan manusia yang nggak masuk buku sejarah resmi. Betul, dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan ya buat Anda semua. Cuma dia pikirin, seberapa sering sih proyek-proyek raksasa, bahkan mungkin di zaman kita sekarang ini, secara sengaja atau enggak, itu mengabaikan atau malah nyembunyiin dampak kemanusiaannya. Demi apa? Demi ngejar target ambisius. Kira-kira adakah Ujung Kulon versi modern di sekitar kita, yang mungkin kita nggak sadar atau luput dari perhatian?